Imale masa. Yo, yo, Imale, yo. Imale. Hingga meluaskan jangkauan konflik lebih besar. Bersama Donald Trump, Benjamin Netanyahu saja Korps Garda Revolusi Islam Iran nggak terima dengan rencana tersebut. IRGC kini siap berkonfrontasi kembali melawan Israel. Korps Garda Revolusi bahkan telah merilis senjata baru yang siap menghantam Tel Aviv. Sikap angkuh dan merasa jemawa Netanyahu harus dibayar serangan dari berbagai negara. Mahkamah Internasional atau siasat licik Netanyahu terungkap, Iran gempur Tel Aviv pakai rudal baru. Di saat Amerika dan Iran sedang berperang, Israel justru memperkeruh suasana. Militer Zionis secara diam-diam tengah merancang strategi skala penuh menyerang Teheran. Seorang pejabat Gedung Putih membocorkan jika Israel bersiap menghancurkan seluruh fasilitas Iran, termasuk fasilitas energi seperti pembangkit listrik hingga kilang minyak. Menurut laporan tersebut, rencana ini akan segera dilaksanakan di awal Agustus ini. Namun masih belum diketahui kapan Israel akan melaksanakan rencana tersebut. Rancangan ini bukan sekadar isu belaka. Sejumlah media terkemuka bahkan merilis lokasi-lokasi yang akan menjadi target serangan Israel. Mulai dari Teheran, Isfahan, Bushehr, dan Washington telah memberikan pengarahan terhadap militer Israel. Shin Parnell mengatakan militer AS dan Israel kini telah bersiaga untuk bertempur. Juru bicara Departemen Pertahanan AS ini enggan membocorkan pasti tanggal serangan. Namun Parnell membeberkan jika dalam serangan kali ini hebat. Seandainya rencana ini berjalan mulus, rakyat Iran akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan memutus seluruh pasokan energi, rakyat Iran akan menjadi frustrasi. Puncaknya saat seluruh rakyat melakukan unjuk rasa untuk menggulingkan rezim pemerintahan Republik Islam Iran.
Dengan begitu, tujuan perang melawan Iran telah tercapai. AS Israel telah berhasil menghancurkan ambisi uranium Iran hingga meruntuhkan rezim, yakni menghancurkan ambisi uranium Iran hingga meruntuhkan rezim yang dicap teroris. Tetapi rencana tak seindah realita di lapangan. Yang dihadapi Israel AS bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan begitu saja. Apa tanggapan Republik Islam Iran mengenai rencana tersebut? Apakah para pejabat Iran menyerah begitu saja di tangan dua penjajah keji? Dikutip dari media Tasnim, seorang pejabat Iran mengatakan jika Trump dan Netanyahu sedang halu berat, rencana Israel menyerang fasilitas pembangkit listrik dan kilang minyak Iran hanyalah sekadar bualan semata. Pejabat tersebut mengungkapkan Israel dan AS tak mampu menghancurkannya. Kami menganggap klaim media Amerika tentang kemungkinan serangan oleh AS dan rezim Zionis teroris terhadap infrastruktur Iran sebagai semacam kegilaan dan halusinasi, kata pejabat Iran. Republik Islam Iran pun tengah menyiapkan rencana komprehensif melawan Israel. Korps Garda Revolusi akan diinstruksikan untuk menyerang infrastruktur vital rezim Zionis, termasuk melumpuhkan Tel Aviv yang menjadi kota paling penting Israel. Karena kami telah menyiapkan rencana komprehensif untuk menanggapi serangan semacam itu, Iran akan menyerang infrastruktur vital rezim Zionis dan energi AS, dan kami siap untuk itu, tambah pejabat Iran tersebut. Pejabat Iran itu mengatakan IRGC siap meladeni perang selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. IRGC tak peduli berapa banyak korban dari tentara Israel yang akan tumbang. IRGC menilai Netanyahu sudah menggadaikan nyawa ribuan rakyatnya demi ego semata. Sebab jika rencana ini dijalankan maka seluruh korban dari masyarakat sipil akan berjatuhan. Ini bukan sekadar ancaman semata. IRGC bahkan sudah mempersiapkan senjata baru yang jauh lebih mematikan. Iran mengklaim senjata ini bisa membuat Israel menderita hebat. Kami telah memproduksi senjata modern di dalam negeri yang belum digunakan di medan perang dan belum diuji coba, kata pejabat Iran dikutip dari media Rusia RIA Novosti. Benar saja, IRGC merilis sebuah video yang diduga adalah senjata baru Iran. Dalam video berdurasi 54 detik ini memperlihatkan rudal tinggi menjulang. Diduga kuat rudal tersebut adalah Khaybar Shekan versi terbaru yang punya kemampuan daya hancur besar. Khaybar Shekan adalah rudal generasi ketiga berbahan bakar padat yang dirancang untuk mobilitas tinggi. Rudal ini bisa menghancurkan gedung-gedung bertingkat yang dirancang anti guncangan. IRGC langsung mengeluarkan peringatan ke para pejabat Israel untuk mengevakuasi warganya. Mereka mengklaim jika rudal ini siap diluncurkan dalam skala yang sangat besar. Kehilangan sosok strategi perang Netanyahu di penjara. Ancaman dari Republik Islam Iran datang Kota New York itu mendesak pemerintah federal AS untuk mau menangkap Netanyahu. Zohran mengatakan pria kelahiran Tel Aviv itu adalah seorang penjahat genosida perang. Surat perintah yang dilayangkan Karim Khan selaku jaksa ICC pada tahun 2024 lalu kembali viral. Meski rencana ini sudah berlalu 2 tahun, sampai sekarang ICC nggak bisa menangkap Netanyahu. Bahkan Zohran sempat mendapat ancaman dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini mengatakan Zohran nggak akan mampu
pelaku genosida. Bibi, Bibi, you can't hide! You're committing genocide! Bibi, Bibi, you can't hide! You're committing genocide! You're committing genocide! Netanyahu, you can't hide! You're committing genocide! You're committing genocide! Out this way, to the right, to the right, to the right, to the right. Taking him to everyone! Let's go, man, go, let's go. War criminals! They'll kill your children too. Fighting or protecting war criminals and genocides! There is a criminal warring Let's against go. him. You Let's should go. be capturing him, not us. Let's go, let's go. Down the sidewalk. Mahkamah Pidana Internasional memberanikan diri untuk kembali membuat surat perintah penangkapan Netanyahu. Gak sendirian, kali ini sejumlah negara berlomba-lomba mengucilkan Perdana Menteri Israel ini. Turki bahkan memasukkan Netanyahu ke dalam daftar buronan Interpol. Recep Tayyip Erdogan mengatakan Netanyahu bukan lagi manusia, melainkan sosok iblis. Tak hanya melakukan genosida terhadap Gaza, Netanyahu juga terlibat kasus penangkapan aktivis global Sumut Flotilla. Erdogan gak segan-segan menangkap Netanyahu jika berani menginjak kaki di Turki. Langkah Turki diikuti oleh Kanada yang mengharamkan Netanyahu masuk ke negaranya. Pemimpin Kanada menyatakan kesiapannya untuk menegakkan kembali surat perintah penangkapan Netanyahu. Menurut Kanada, Netanyahu harus dihukum penjara seumur hidup. Eropa juga datang untuk melemahkan kekuatan Zionis. Spanyol secara resmi bilang gak mau lagi punya hubungan normal dengan negara yang melakukan genosida. Bukan cuma menarik duta besar, negeri Matador juga secara resmi menerima pengungsi dari Palestina. Ribuan warga Palestina yang kehilangan rumah dan keluarga di Gaza kini mendapat perlindungan di negeri Matador. Jerman yang merupakan sekutu terkuat Israel di Eropa juga mulai berbalik secara mengejutkan. Berlin mengecam tegas rencana Israel mencaplok tepi barat dan memperingatkan sanksi Uni Eropa kalau kekerasan berlanjut. Netanyahu pun kini terdesak karena kekuatan Trump mulai ditentang oleh banyak negara. Terlebih lagi ancaman Republik Islam Iran gak main-main dan siap menggempur habis Tel Aviv. Seandainya Netanyahu benar-benar ditangkap, Israel tentu akan kehilangan sosok strategi perang. Perannya dalam berbagai konfrontasi sangatlah krusial. Netanyahu sering menyamakan dirinya sebagai ahli strategi ala Winston Churchill, yakni strategi anti kalah dan melibatkan konfrontasi jangka panjang ketimbang visi damai. Tetapi menangkap Netanyahu tentu gak semudah membalikan telapak tangan. Pria kelahiran Tel Aviv ini mengatakan pasukan Israel akan siaga
seandainya dirinya ditangkap di luar negeri. Saya mengkhawatirkan penangkapan saya di negara ICC, tetapi Anda tahu kami memiliki pasukan khusus di sekitar ini. Saya sendiri pernah bertugas di sini selama 5 tahun, tegas Netanyahu. Netanyahu mengatakan jika pasukan khusus Israel sangat tangguh dan sulit dikalahkan. Pasukan kami sangat tangguh. Mereka akan mendapat tugas baru dan menjamin keamanan saya, tambah Netanyahu. Sandal anti-slip yang sangat cocok digunakan pria ataupun wanita. Cek linknya untuk dapatkan potongan harganya. Negara kacau, ancaman nyata penggulingan rezim Netanyahu. Selain kehilangan sosok strategi perang, ancaman Iran juga datang di tengah situasi politik Israel tak terkendali. Warga Israel yang dulunya mendukung perang kini mulai turun ke jalan menuntut perdamaian. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Tel Aviv dan Yerusalem dengan massa yang terus bertambah. Jabatan Netanyahu pun gak lama lagi dikabarkan akan segera berakhir. Koalisi Netanyahu yang terdiri dari partai sayap kanan dan ultra-ortodoks terancam runtuh. Selisih suara anggaran yang sangat tipis 6255 menunjukkan betapa rapuhnya dukungan yang dimilikinya. Anggota parlemen dari partainya sendiri mulai berani mengkritik secara terbuka. Mereka bilang Netanyahu lebih mementingkan kelangsungan politiknya daripada keselamatan rakyat yang sedang berperang. Naftali Bennett selaku mantan Perdana Menteri yang diperkirakan menjadi penantang utama sudah mulai bergerak. Dirinya menyebut anggaran yang baru diloloskan sebagai perampokan malam hari oleh pemerintahan yang rakus. Di saat ancaman Iran makin besar, kekuatan internal Israel justru sedang melemah secara drastis. Anggaran militer Israel dikabarkan mulai menipis akibat perang berkepanjangan di banyak front. Gubernur Bank Israel yakni Amir Yaron memperingatkan bahwa belanja pertahanan yang terus membengkak harus segera dikendalikan. Dirinya bilang Israel perlu menginvestasikan lebih banyak dana ke infrastruktur alih-alih terus membiayai perang. Anggaran yang baru diloloskan parlemen dengan skor sangat tipis 6255 juga mendapat kritik keras. Yair Lapid, pemimpin oposisi, menyebutnya sebagai pencurian terbesar dalam sejarah negara karena mengalihkan dana ke komunitas ultra-ortodoks. Ironisnya lagi, komunitas ultra-ortodoks yang mendapat anggaran tambahan 250 juta dolar justru menolak wajib militer. Di saat tentara Israel sangat kekurangan personel, kaum yang didanai negara ini nggak mau berperang. Dengan turunnya banyak negara, sebenarnya Netanyahu tidak punya power. Perdana Menteri Israel ini nggak mau menghadapi berbagai tekanan yang berasal dari luar. Sialnya lagi, Amerika justru menusuk Israel dari dalam. Wakil Presiden yaitu J.D. Vance secara terbuka membongkar upaya Israel menggagalkan kesepakatan damai AS dengan Iran. Vance bilang Israel secara aktif bekerja di balik layar buat menghancurkan negosiasi yang sudah susah payah dibangun Washington. Pengkhianatan yang membuat Trump sangat murka terhadap Netanyahu. Pengen hiking tapi budget kamu kurang untuk beli sepatu? Aku rekomendasiin sepatu dari brand Lido dengan harga 178 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran menyerang Israel. Benjamin Netanyahu dalam ancaman. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah strategi yang bakal diambil Israel jika semua dalam naskah ini benar-benar terjadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.